Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Ita. Kita akan belajar bersama cara membuat media pembelajaran dengan Google Sites. Google Sites adalah program Google berbasis website yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara gratis. Google Sites bisa dijadikan media pembelajaran, dapat diperbaharui dengan cepat, dan berbagai program Google lainnya bisa disisipkan dengan mudah untuk kolaborasi. Dengan satu link Google Sites, cakupan materi tugas referensi dapat digunakan peserta didik untuk belajar, sehingga tidak perlu install aplikasi. Cara membuatnya, kita bisa buka dari Google Drive, lalu pilih New, pilih Google Sites, atau langsung ke website site.google.com. Mari membuat media pembelajaran dengan Google Sites. Siapkan aset, yaitu bahan ajar berupa gambar, teks, ataupun video. Lalu buat judul site, masukkan dan atur materi, tugas, referensi, dan guru pada halaman yang sudah ditentukan dan siap untuk publikasi site. Berikut adalah tutorial sederhana untuk membuat media pembelajaran dengan Google Sites. Saya membuka Google Drive, lalu pilih New, pilih Google Sites. Google Sites bisa diakses oleh peserta didik menggunakan laptop ataupun komputer dan smartphone, sehingga mempermudah untuk mempelajarinya. Oke, ini tampilan awal dari Google Sites. Di bagian sisi atas sebelah kiri ada Untitled. Di sini untuk memberikan nama dari site. Saya berikan namanya media pembelajaran Google Docs karena site ini berisi nanti materi tugas mengenai pelajaran Google Docs yang saya berikan kepada peserta didik. Gambar latar dari halaman site bisa kita ubah dengan klik upload ataupun kita memilih gambar yang telah disediakan oleh Google Sites. Kita klik gambar yang sesuai. Oke, di sini kita baru memiliki satu halaman yaitu home. Home nanti diperuntukkan untuk teks, gambar, ataupun yang kita upload dari komputer atau drive yang berisi menu sesuai halaman dari media pembelajaran tersebut. Di sini saya akan mengupload gambar materi, gambar tugas, gambar referensi, dan gambar guru, sehingga nanti peserta didik tinggal mengklik gambar tersebut untuk menuju ke halaman yang sesuai. Oke, gambar 4 menu sudah selesai. Lalu klik gambarnya, lalu kita pilih titik 3, klik add caption. Ini kita bisa menambahkan teks ataupun keterangan dari gambar tersebut untuk mempermudah dalam melakukan pembelajaran dari media yang kita buat. Teksnya di blok, lalu atur perataan bisa tengah, kiri, atau kanan. Lalu kita ganti jenis huruf dan ukuran hurufnya.
Pada gambar pertama, saya memberikan caption materi. Lalu ini gambar kedua, kita klik, lalu pilih titik 3, pilih add caption, ketik tugas, dan kita atur rapikan teks pada tugas tersebut. Posisi menu yang kita buat bisa dibesarkan atau dikecilkan, bisa dinaikkan dan diturunkan agar terlihat rapi sama seperti menu di sebelahnya. Di sini saya akan merapikan menu materi agar sejajar dengan menu tugas. Berikutnya, pada gambar ini kita akan menambahkan caption referensi, lalu merapikan teks tersebut. Dan yang keempat, saya beri nama menu ini adalah guru. Klik pada gambar, lalu pilih titik 3, pilih add caption, ketik guru, dan dirapikan seperti menu sebelumnya. Oke, selesai tampilan untuk halaman home yang berisi menu, gambar, dan teks dari media pembelajaran yang kita buat dengan Google Site. Ini di halaman atau page home. Selanjutnya kita bisa menambahkan halaman baru, kita beri nama materi, lalu kita buat. Kita bisa ganti gambar latarnya dengan mengupload gambar yang sudah disediakan atau memilih gambar yang ada pada Google Sites. Oke, gambar dari latar halaman materi sudah berubah. Selanjutnya pada halaman ini kita bisa memasukkan teks, gambar, ataupun embed, dan dari file Google Drive atau kita upload dari komputer juga bisa, dan kita bisa menyisipkan aplikasi Google lainnya yang ada di Drive Google. Oke, di sini saya kasih judul pengaturan teks pada Google Docs di Android. Pada materi ini saya memasukkan 5 video. Saya klik insert pada page materi. Nah, di sini kita bisa memilih layout, ada tampilan gambar atau teks. Silakan dipilih jika mau mengubah tampilan. Dan beberapa menu yang bisa disisipkan. Saya memilih YouTube karena media pembelajaran berupa tutorial pengaturan teks Google Doc di Android sudah saya siapkan di YouTube kelas Bu Ita. Di sini saya mengetik pengaturan teks pada Google Doc, lalu klik cari. Maka akan tampil video-video yang berkaitan dengan pengaturan teks di Android dan tinggal disesuaikan. Saya akan mengurutkan pengaturan teks mulai dari yang pertama. Lalu saya klik lagi di bawahnya. Lalu klik insert, pilih YouTube.
Saya cari lagi video yang sesuai dengan materi untuk pengaturan teks pada Google Doc bagian yang kedua. Oke, saya pilih bagian yang kedua. Videonya sudah tampil, saya klik di bawahnya, lalu pilih insert, pilih YouTube. Saya cari lagi video bagian yang ketiga. Saya pilih lanjut untuk video yang keempat. Dan video yang kelima. Oke, di sini saya hanya memberikan 5 video YouTube tutorial pengaturan teks Google Doc di Android. Nanti peserta didik bisa menonton tutorial tersebut baik di sekolah maupun di luar jam pelajaran. Jika di rumah ada WiFi juga lebih mempermudah sehingga tidak mengurangi kuota. Lanjut pada berikutnya, yaitu kita menambahkan menu baru dengan klik tanda plus pada page, yaitu tugas. Kita bisa mengganti gambar pada header tugas. Oke, di sini gambarnya sudah berubah. Pada tugas saya menyisipkan Google Form. Kita klik insert lalu pilih form. Dan kita cari Google Form yang sesuai dengan tugas yang akan kita berikan pada materi ini. Sebagai contoh, saya sudah menyiapkan satu link Google Form bimbingan TIK pada semester genap. Kita klik lalu pilih sisipkan. Maka form sudah masuk ke dalam halaman tugas. Sehingga peserta didik nanti bisa menjawab tugas sesuai pada halaman tugas. Lanjut, klik pada page. Untuk halaman yang ketiga kita tambahkan yaitu referensi, dan kita ganti gambar latar dari halaman itu dengan gambar yang sesuai. Pada referensi ini kita bisa memasukkan judul buku ataupun link dari website yang kita gunakan untuk referensi atau kita ambil pada pembelajaran yang sesuai. Pada media pembelajaran Google Doc, saya mengambil semua video pada YouTube kelas Bu Ita, sehingga saya memasukkan referensinya https://youtube.com/kelas-bu-ita. Bisa juga memasukkan link YouTube yang lebih spesifik sesuai video yang saya masukkan. Oke, lanjut klik page di sisi kanan, lalu tambahkan page baru yaitu guru, yang nanti kita masukkan profil guru yang membuat media pembelajaran dengan Google Site. Kita ganti kembali gambar latar guru dengan gambar yang sudah disiapkan pada komputer atau laptop, atau bisa juga memilih gambar yang tersedia di Google Site. Pada menu guru, kita memasukkan profil dari guru yang membuat media pembelajaran ini. Saya mengupload profil yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, sudah selesai. Setiap halaman ada materi
tugas, referensi, dan guru sudah terisi. Selanjutnya kita kembali pada halaman home. Kita memberikan link ataupun tautan pada teks dan gambar sesuai dengan halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya, kita klik teksnya lalu di blok, lalu pilih simbol seperti rantai dan kita arahkan pada halaman sesuai dengan halaman pada teks tersebut. Misalkan di sini saya memblok teks materi, maka saya memilih halaman materi lalu klik apply. Selanjutnya saya blok teks tugas, saya pilih link tugas dan arahkan ke halaman tugas lalu klik apply. Berikutnya adalah teks referensi di blok lalu arahkan pada link referensi dan apply. Yang terakhir adalah teks guru, pilih link pada halaman guru dan klik apply. Hal ini berfungsi jika nanti peserta didik mengklik pada teks maka akan mengarah pada halaman yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita harus memberikan halaman home pada setiap materi, tugas, dan referensi serta guru. Fungsinya, peserta didik dapat kembali ke halaman home setelah mereka memilih salah satu halaman tersebut. Kita klik halaman materi, lalu pilih insert, pilih button atau tombol. Oke, di sini saya masukkan pada bagian bawah di materi. Saya ketik home, lalu arahkan linknya pada halaman home dan klik insert. Maka tombol atau button home sudah selesai dibuat. Jika peserta didik selesai membaca materi atau menonton materi dan bisa mengklik home untuk kembali ke halaman awal. Di sini pada halaman tugas, kita klik insert button lalu klik home namanya dan arahkan link ke halaman home. Klik insert. Selanjutnya di halaman referensi paling bawah kita juga berikan insert button home dan arahkan linknya ke halaman home. Lalu klik insert dan yang terakhir kita klik page guru. Di paling bawah kita arahkan insert, klik button, lalu ketik home, lalu pilih link home dan klik insert. Kembali ke halaman home. Oke, tadi kita baru memberikan link pada teksnya. Selanjutnya kita berikan link menuju ke masing-masing halaman di gambar. Sehingga jika peserta didik mengklik gambar juga bisa mengarah ke halaman tersebut. Klik pada gambar saja, lalu arahkan ke insert link, lalu pilih halaman tersebut. Di sini saya praktekkan. Saya klik gambar, lalu arahkan insert link pada menu halaman materi, lalu klik apply. Lanjut pada gambar referensi, hanya gambarnya saja, klik insert link, lalu arahkan ke halaman referensi, lalu apply. Dan yang terakhir, kita klik pada gambar guru, lalu arahkan link pada halaman guru dan klik apply. Di sini kita bisa preview atau melihat hasil, baik itu untuk versi smartphone, tablet, ataupun laptop dari media pembelajaran Google Sites yang telah kita buat.
Seandainya kita klik materi, maka site akan mengarah ke halaman materi. Dan di paling bawah kita tadi sudah membuat tombol home, maka kita bisa kembali ke tombol halaman home di bagian awal yang berisi menu dari media pembelajaran tersebut. Jika sudah sesuai dengan tampilan yang kita inginkan, maka kita close. Dan berikutnya, langkah yang terakhir adalah kita publish. Atau kita bisa memilih themes. Themes ini tampilan dari site yang kita inginkan. Ada beberapa theme yang sudah disediakan oleh Google Site. Kita bisa memilih sesuai selera. Oke, selanjutnya adalah kita publish. Klik publish di sudut kanan atas. Di sini publish your site. Kita memilih teks yang akan kita jadikan nama site. Secara awal, linknya adalah https://www.sites.google.com/guru.sma.belajar.id/. Nah, di bagian akhir kita bisa membuat nama dari site yang kita rancang tadi. Jika sudah ada tanda checklist di sudut kanan, maka nama tersebut sudah disetujui dan tidak ada orang lain yang memberi nama yang sama. Jika masih merah, maka kita mencari nama lainnya. Selanjutnya kita mengatur link agar bisa dilihat oleh semua orang. Caranya klik change pada link. Nah, di sini publish-nya tidak hanya mereka yang memiliki email belajar.id, tapi saya arahkan untuk publik. Jadi peserta didik yang login tidak dengan akun belajar.id juga bisa melihat media pembelajaran ini. Jika sudah selesai, maka klik publish. Kita bisa lihat linknya site.google.com/guru.sma.belajar.id/kelas Bu Ita Docs. Saya beri nama itu linknya agar mempermudah peserta didik. Nah, di sini pada halaman materi sudah ada tampilan 5 video tutorial. Dan jika klik home, maka akan kembali pada halaman utama yang berisi menu materi, tugas, referensi, dan guru. Sekian tutorial sederhana cara membuat media pembelajaran dengan Google Sites. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.